Hai, semangat pagi. Sobat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Kali ini Bu Guru, Siti, dan juga teman-teman akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Lalu, apakah persamaan semua gambar tersebut? Coba kalian perhatikan ya. Gambar pertama, itu ada seorang anak yang sedang menikmati suasana di sekitar pegunungan. Pada gambar kedua, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan pada gambar ketiga, ibu sedang memasak air di dapur. Nah, anak-anak, semua gambar di atas itu berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar. Ada api dan juga ada matahari. Sekarang perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas tadi ya. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Lalu, bagaimanakah cara mengukur energi panas? Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api ya. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api.
Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan juga kompor. Nah, anak-anak, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Pertanyaan kedua, sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu ketahui. Ya, benar sekali. Sumber energi panas itu diantaranya matahari dan api. Lalu pertanyaan ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Nah, anak-anak, banyak sekali ya manfaat yang didapat oleh makhluk hidup dari matahari. Di antaranya adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, menerangi dan menghangatkan bumi. Panas matahari juga bisa digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Itulah diantaranya manfaat matahari bagi makhluk hidup. Pertanyaan keempat, coba kalian tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Lalu yang kelima, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Berikutnya, pertanyaan keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Nah, anak-anak, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian tuliskan dengan rapi di buku kalian masing-masing ya. Sekarang, bacalah kembali bacaan di atas tadi dengan seksama. Lalu, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Judul bacaan di atas itu adalah sumber energi panas. Yang kedua, coba kalian tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kalian masih ingat, kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Paragraf pertama. Nah, anak-anak, setelah dibaca paragraf pertama ini, kita sudah menemukan kata kuncinya, yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Kemudian, pada paragraf kedua, coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, setelah dibaca, kita juga akan menemukan kata kuncinya, yaitu energi panas dan mengeringkan. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, coba kalian baca dengan seksama. Setelah itu, kita juga akan menemukan kata kunci pada paragraf ketiga ini, yaitu tangan, mistar plastik, dan gesekan. Selanjutnya, pada paragraf keempat, juga kalian baca dengan seksama ya. Nah, selanjutnya kita juga akan menemukan kata kuncinya, yaitu api, batu, dan kayu kering. Nah, anak-anak, itulah cara menemukan kata kunci pada setiap paragraf. Kalian baca terlebih dahulu dengan seksama. Seperti itu ya, mudah sekali bukan? Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tadi? Nah, di sini Bu Guru beri contoh ya kesimpulannya, yaitu sumber energi panas ada di sekitar kita. Dan sumber energi terbesar adalah matahari yang sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Nah, anak-anak, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab dan tuliskan dengan rapi di buku kalian ya. Siti berkata, Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Kemudian Udin pun berkata, saya juga pernah melihatnya Siti.
tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Nah, kemudian Siti pun berkata, "Betul, Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari." Anak-anak, sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak, amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Kalian perhatikan tabel berikut, lalu lengkapi dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini ya. Nah, di sini sudah terdapat sebuah tabel, yaitu berisi kolom-kolom tentang kegiatan, alat yang digunakan, dan sumber energi panas yang digunakan. Di sini sudah Bu Guru berikan contoh ya. Contoh kegiatan yang pertama adalah menanak nasi. Alat yang digunakan yaitu panci dan kompor atau alat penanak nasi elektrik. Nah, sumber energi panas yang digunakan untuk panci dan kompor itu adalah api dari kompor. Kemudian, sumber energi panas yang digunakan oleh alat penanak nasi elektrik itu adalah listrik. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah menyetrika pakaian. Alat yang digunakan yaitu setrika arang. Sumber energi panasnya diperoleh dari bara api yang berasal dari arang. Lalu bisa juga menggunakan alat setrika listrik. Nah, untuk setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan berasal dari listrik. Kemudian, kegiatan yang ketiga adalah memasak air. Alat yang digunakan berupa panci dan kompor. Sumber energi panasnya yaitu api dari kompor. Kemudian, alat lain yang bisa digunakan adalah ketel listrik. Nah, sumber energi panas yang digunakan ketel listrik itu adalah listrik. Nah, demikian anak-anak. Contoh beberapa kegiatan dan alat yang digunakan serta sumber energi panas yang digunakan. Nah, kalian bisa menuliskan kegiatan yang lainnya ya. Tuliskan dengan rapi di buku kalian masing-masing. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang ya anak-anak. Siapkanlah alat dan bahan berikut ini. 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Kemudian langkah yang kedua, satu wadah diletakkan di luar kelas atau di luar rumah di bawah sinar matahari ya. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas atau di dalam rumah. Kemudian, wadah yang ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya, langkah keempat, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Seperti langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan, bahwa wadah yang pertama itu es batunya diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian, wadah yang kedua diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Dan pada wadah yang ketiga, kalian letakkan dalam lemari yang terlindung dari cahaya ya. Nah, kemudian kalian akan mengetahui hasil dari pengamatan yang sudah kalian lakukan berikut ini. Nah, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut?
Ya, benar. Ukuran es batu semua awalnya adalah sama. Kemudian, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Ya, benar. Yang mencair terlebih dahulu itu adalah es batu yang diletakkan di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian, pertanyaan ketiga, mengapa wadah yang diletakkan di bawah sinar matahari langsung itu es batunya lebih cepat mencair? Coba kalian jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini ya. Kemudian yang keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas tadi? Kalian tuliskan jawaban kalian dengan rapi dan teliti di buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.